Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, jama'atul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan insyaallah akan selalu kita doakan orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Suharli, makanallah bikuli hayatihi wa na'amfa'anallah bi'ulumih fid-dharain dari dunia wa daril akhirah. Juga yang kita hormati orang tua kita, Ibu Hajah Melani Laimana Suharli, saudara kita, saudari kita, dan juga bisa kita menganggap sebagai orang tua kita juga, Ibu Hajah Dr. Dewi Motik Pramono, Ibu Hajah Nita Yudi MBA, dan Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kajian kita masih dengan tema yang sama pada minggu yang lalu, yaitu mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Sedikit saya ulang kembali, mungkin bagi sebagian kita masih belum terlalu familiar dengan kalimat amar ma'ruf nahi munkar, karena memang itu diambil dari akar kata bahasa Arab. Kalau kalimat lengkapnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru artinya perintah, al-amru bil ma'ruf, perintah untuk mengerjakan kebaikan. Apapun bentuk kebaikannya, segala macam bentuk kebaikan. Perintah mengerjakan sholat, perintah berzakat, bersedekah, berhaji, bersilaturahim, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada al-ma'ruf, bagian daripada perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. An-nahyu anil munkar, an-nahyu artinya larangan. Anil munkar, larangan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, yang Allah benci. Seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, menggunjing, ghibah, segala macam penyakit-penyakit hati yang tadi disebutkan oleh guru kita, kawan, ujub, riya, sum'ah, kabur, itu semua adalah juga merupakan bentuk kemunkaran. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil mengenai perintah untuk mengerjakan sholat dan larangan daripada minum-minuman keras. Mengapa saya mengambil dua tema ini? Yang pertama perintah sholat. Perintah sholat, kenapa yang didahulukan adalah pembahasan mengenai masalah sholat. Coba aja kalau Bapak Ibu mau lebih rajin ketika membuka kitab fikih, maka pasti kajian yang diambil adalah tentang pembahasan masalah sholat dengan segala pendahuluan-pendahuluannya. Dan kenapa kemudian pembahasan mengenai kemungkaran adalah yang dibahas pertama kali kok diambil mengenai masalah minuman keras? Karena minuman keras itu di dalam hadis Rasulullah dikatakan ra'su kulli ismin huwa al-khamru. Induknya segala bentuk dosa kemungkaran itu adalah minuman keras. Nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelum saya membahas mengenai dua masalah ini, dua tema ini, mengenai sholat dan mengenai larangan minum minuman keras, saya ingin sedikit menyampaikan, menukil
ceramah yang disampaikan oleh Habib Bindan Novel. Beliau adalah seorang ulama, seorang ahli ibadah juga, yang insya Allah ilmu yang beliau miliki juga bisa dipertanggungjawabkan, artinya beliau adalah orang yang baik. Beliau menyampaikan tentang sebuah riwayat bahwa karena suatu ketika para anbiya itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti inti daripada apa yang saya sampaikan atau yang ceramah yang beliau sampaikan ini yang insya Allah menukil daripada sebuah hadis yang kalau saya lihat kalimatnya adalah mungkin merupakan hadis qudsi. Jadi saya cuma coba berusaha untuk mencari redaksi hadis qudsi yang tepatnya, saya masih belum mendapatkan. Tapi saya yakin insya Allah ini adalah merupakan sebuah hadis gitu ya. Suatu ketika para anbiya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk Allah mencintai hambanya? Ketika Allah mencintai hambanya itu seperti apa bentuknya? Atau cirinya seperti apa kriterianya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mewahyukan kepada para nabi tersebut, "Idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri fa'lam annahu anni adzintu lahu dzalika wa anni uhib." Kata Allah mewahyukan kepada para nabi tadi, jika engkau melihat seorang hamba aktsara min dzikri, dia lidahnya itu mau untuk memperbanyak zikir kepada aku, bisa diartikan dengan zikir ya, lafaz zikir yang kita selalu ucapkan ketika kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, ataupun zikir-zikir dari Asmaul Husna yang diajarkan oleh guru kita tadi, ya Latif, ya Qadir, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan maksud zikir itu adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya insya Allah adalah benar. Ya. Artinya kata Allah mewahyukan kepada para nabi tadi, ketika engkau melihat seorang hamba memperbanyak mengingat aku, memperbanyak mengucapkan, lidahnya mengucapkan zikir kepada aku, memuji aku, fa'lam, maka ketahuilah, anni adzintu lahu dzalika, sesungguhnya aku mengizinkan mereka melakukan itu. Wa anni uhibbu, dan ketahuilah bahwasanya aku mencintainya. Jadi silahkan Bapak Ibu menerjemahkan sendiri bahwa ketika ada ajakan untuk berzikir, entah itu dengan motivasi corona ataupun lain sebagainya, intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, berzikir, mengucapkan Asmaullahul Husna dan lain sebagainya. Ketika hati kita malas atau enggan, maka ini adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita. Ketika hati kita tergerak mau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah menginginkan kita. Allah mencintai kita. Itu adalah bentuk cintanya Allah kepada manusia, kepada hambanya. Di samping ada hadis yang lain yang kadang kita juga salah menerjemahkan, ya, bahwa bentuk kecintaan Allah kepada hambanya adalah idza habballahul mar'a adalah bentuk cintanya Allah kepada seorang hamba adalah dengan cara Allah mengujinya. Jadi ketika kita sudah mulai berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lantas diri kita itu menjadi terhalangi karena kemudian banyak ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita, ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi baik untuk diri saya sendiri, untuk sahabat saya ataupun keluarga saya ataupun Bapak Ibu sekalian. Silahkan memilih, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ingin dicintai oleh Allah. Jika ingin mencintai Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, lisan kita selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaatul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pemilihan tema mengenai sholat, saya merasa ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, kita
ungkap kembali, untuk kita ingatkan kembali kepada keluarga kita. Kenapa? Banyak sekali hadis yang menyampaikan tentang keutamaan sholat. Ya, rasanya mungkin tidak cukup ketika kita hanya memiliki satu kitab ini aja, Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin adalah kitab pemula untuk kita mengetahui, ya, untuk memotivasi kita. Bapak Ibu, kita perlu untuk memiliki kitab-kitab kajian yang lain, kitab fikih. Minimal saya masih ingat waktu saya belajar di Sanawiyah, ya, itu kitab fikih yang diajarkan adalah kitab fikih Haji Sulaiman Rashid, karangan Haji Sulaiman Rashid. Itu kitab fikih yang sederhana tapi mengungkap atau menyampaikan tentang materi-materi sederhana bagi orang yang mula-mula ingin berusaha untuk memperbaiki sholatnya, memperbaiki wudhunya, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita harus memiliki kitab berujukan. Ya, kita berujukan untuk memperbaiki sholat kita, untuk melihat kembali sholat kita. Ya, nah, insya Allah nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya, rawahu Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Ini adalah hadis yang sudah masyhur. Setiap orang yang akan berbicara atau setiap guru, setiap ulama yang akan menyampaikan masalah sholat adalah pasti akan menyampaikan hadis tentang ini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa yang pertama kali akan Allah hisab pada hari kiamat nanti adalah mengenai masalah sholat. Karena sholat ini adalah barometer untuk amal-amal perbuatan kita yang lain. Ini barometernya. Enggak percaya? Kita simak lanjutan hadisnya. Karena hadisnya sahih, sudah pasti kebenarannya. Sudah tidak ada keraguan mengenai kebenaran hadis ini. Soluhat sairu a'malih. Jika sholatnya benar, maka insya Allah akan benar seluruh perbuatan yang lain. Amalia yang lain. Kenapa? Ada ayat Quran yang berbunyi, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa ketika kita sudah benar secara sempurna iqamatus shalah, mendirikan salat kita, mengerjakan salat kita, maka sudah pasti kita akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu artinya apa? Amaliah yang lain pasti akan Allah nilai amaliah yang baik. In soluhat sairu a'mali. Wa in fasadat fasada sairu a'mali. Seandainya sholatnya saja sudah tidak sempurna, apalagi sampai meninggalkan sholat dengan cara sengaja tanpa ada uzur apa-apa, maka rusaklah fasadat sairu a'malihi. Akan rusak pula keseluruhan daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena dia tidak akan tertamengi dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu yang pertama yang harus kita pegang. Ya, jika sholat kita sempurna, jika sholat kita baik, maka insya Allah amaliah kita yang lain akan baik. Jika sholat kita buruk atau tidak sempurna, banyak bolongnya, apalagi sampai banyak meninggalkan sholat, maka Allah akan melihat kita bahwa seluruh atau amalia ibadah kita yang lain akan menjadi mendapatkan penilaian buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sholat menjadi begitu istimewa? Kita semua mengerti bahwa perintah sholat itu adalah berbeda dengan perintah-perintah yang lain yang Allah sampaikan pada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Secara khusus Allah menyampaikan perintah sholat kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya itu langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Kapan itu? Ya pada waktu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang menyampaikan adalah zat yang maha mulia melalui manusia yang Allah muliakan, yang Allah pilihkan, bahkan Allah katakan sebagai kekasihnya, Habibullah Rasulullah SAW. Otomatis amanah yang akan disampaikan pun pasti akan adalah amanah yang
yang sangat mulia. Ibaratnya kalau kita mau ilustrasikan, saya tidak tahu ilustrasi ini benar atau tidaknya, tapi insya Allah mudah-mudahan benar gitu ya. Contohnya misalnya seorang presiden ingin menyampaikan perintah kepada seseorang, misalnya kepada saya, dengan cara saya diminta langsung untuk menghadap kepada presiden tanpa melalui ajudannya, langsung dari presiden saya menghadap kepada presiden dan diberikan amanah tersebut. Ini artinya bahwa amanah yang akan disampaikan adalah amanah yang sangat penting, karena tidak boleh diketahui oleh orang lain dan hanya boleh dilaksanakan oleh saya yang dipanggil oleh presiden. Intinya seperti itu. Orang yang menerima, manusia yang menerima amanah ini adalah manusia yang Allah khususkan. Dan amanah yang Allah berikan kepada manusia khusus ini adalah amanah yang khusus. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk kembali mereview tentang amaliyah ibadah sholat kita. Ya. Yang sayangnya kalau kita mau jujur dengan diri kita, mungkin kita masih kurang begitu peduli tentang masalah pentingnya ibadah sholat ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita atau kita sampaikan kepada karib kerabat kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Buktinya apa? Perintah sholat itu wajib dilakukan bagi orang yang sudah akil balik. Tapi Rasulullah menyampaikan secara khusus bahwa untuk belajar mengenai sholat ini sudah harus mulai kita terapkan kepada anak kita walaupun mereka belum balik. Sejak usia 7 tahun, muru auladakum sholah wahum abna'u asyrin. Pada mereka berusia 10 tahun, perintahkan untuk sholat. Pada usia 7 tahun, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u asyrin. Kalau pada usia 10 tahun, walaupun mereka belum balik, mereka enggan melakukan sholat, pukullah. Artinya ajarkan kepada mereka bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu wajib untuk dikerjakan. Sholat itu penting untuk dikerjakan. Begitu pentingnya sholat ini sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada kita, para orang tua yang memiliki anak, untuk ajarkan anak kita tentang sholat walaupun mereka belum akil balik. Walaupun mereka belum mengerti secara sempurna apa itu sholat, tetap kita diperintahkan. Tapi kebanyakan yang kita lakukan adalah apa? Ketika anak kita yang berusia 6 tahun, 7 tahun, pagi hari, subuh, sudah waktunya kita mengerjakan sholat, memang mereka belum wajib. Tapi kita diamkan mereka. Gak usah dibangunin, biarin aja, kesian, dia anak tidur. Itu saya khawatir nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban tentang hal ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan ajarkan sholat ketika mereka 7 tahun sudah mulai diajarkan. Dan itu tidak bisa ketika kita sebagai orang tua menyampaikan, mengatakan kepada mereka, nanti aja kalau mereka udah dewasa, mereka juga akan mau untuk mengerjakan. Sulit. Ketika dari kecil tidak kita biasakan anak kita untuk mau mengerjakan sholat, maka jangan terlalu berharap ketika dewasa nanti mereka mau mengerjakan sholat dengan kesadaran mereka sendiri. Konsekuensinya adalah kita sebagai orang tua, tolong jangan usahakan jangan kita apalagi meninggalkan sholat. Kita lalai sampai menunda waktu sholat aja, kan yang paling berat sholat adalah sholat isya dan subuh. Yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik, ya, terutama untuk sholat subuh. Ya. Sudahkah kita sebagai orang tua menunjukkan contoh teladan yang baik untuk anak-anak kita? Waktu azan subuh, kita sudah siap berwudu, kita sudah siap di tempat sholat kita. Walaupun kita tidak berangkat ke masjid, karena kita mau mengajarkan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat, kita sudah siap di rumah, bangunkan mereka. Walaupun mereka menangis, walaupun mereka enggan, berat, bangunkan. Sampai mereka mau untuk mengerjakan sholat subuh. Karena ketika sholat subuhnya sudah mau mereka kerjakan, insya Allah sholat yang lain, mereka akan lebih siap untuk mengerjakannya. Yang berat adalah pada saat sholat subuh. Tapi kalau kita sebagai orang tuanya subuhnya aja sudah kesiangan,
Bagaimana kita mau minta agar anak kita mau mengerjakan sholat dengan tepat waktu. Apalagi kalau sampai kita sebagai orang tua melalaikan sholat, sampai meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat tanpa uzur syar'i, bagaimana mungkin kita bisa minta anak kita agar mereka jangan meninggalkan sholat. Semuanya kembali kepada kita sebagai orang tua. Ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini kita perbaiki niat kita perbaiki sikap kita sebagai orang tua, kita tunjukkan bahwa kita sudah mengerjakan lebih dahulu sebelum kita menyampaikan kepada anak-anak kita. Kita sudah siap mengerjakan sholat sebelum kita minta anak kita mereka untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa begitu pentingnya sholat, bahkan sholat itu adalah akan menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semua bentuk dosa, kecuali dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa besar itu harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara sholat itulah Allah menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Dan bahwa sholat adalah sebagai penolong kita dari segala macam bentuk kesusahan, segala macam bentuk kesulitan. Buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bis-sabri was-shalah, dengan cara bersabar dan dengan cara sholat. Mustahil Allah sampaikan ini ketika sholat tidak menduduki posisi yang penting di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian saya akan mengupas sedikit demi sedikit tema kita yang termaktub di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, bagi yang punya kitabnya, silahkan dibuka halaman 437. Kita awali dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Imam Nasai. Artinya hadis ini kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Hadis yang sahih, insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matsalus shalawatil khamsi kamatsali naharin jarin ala babi ahadikum asiril ma' wa yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marratin. Hal yabqa alaihi minad daran syai'un." Artinya, perumpamaan sholat yang 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir pada pintu salah satu di antara kamu yang banyak airnya, di mana setiap hari ia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Maka apakah kira-kira akan masih ada sesuatu kotoran padanya? Maksudnya adalah, maksud dari hadis ini, bahwa sholat yang 5 waktu itu dapat menyucikan diri kita daripada dosa-dosa. Dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga tidak tersisa sedikit pun dosa-dosa itu, kecuali dosa-dosa yang besar. Tapi fokus saya bukan ke sini. Ya, insya Allah kita sudah pada paham ya, bahwa sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa terutama dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar harus kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya tekankan adalah kalimat dari pengarang kitab ini, Abdullah As-Samarkandi. Beliau mengatakan, hal ini apabila maksudnya sholat akan menghapuskan dosa-dosa kita apabila sholat itu dikerjakan dengan penuh hikmat, khusyuk, dengan ruku dan sujud yang sempurna. Apa kok ditekankan masalah ruku, masalah sujud, ditekankan masalah kekhusyuan? Ya, banyak hadis-hadis yang mengungkapkan tentang bahwa nilai daripada ibadah sholat itu sebagian besarnya adalah terletak pada ruku dan sujud. Kalau saya tidak salah sepertiga ya Pak ya, sepertiga ruku, sepertiga sujud. Sepertiganya adalah dari rukun-rukun yang lain. Ya. Jadi kita akan bahas mengerucut ke yang seperti ini. Pertama adalah mengenai masalah kekhusyuan. Dulu saya pernah bukan berasumsi, karena saya juga membaca kitab, saya juga mendengarkan ceramah-ceramah tentang agama mengenai masalah sholat. Yang kemudian asumsi saya adalah
Kehusyuan itu bisa kita dapat ketika kita mengerti makna apa yang kita baca pada saat sholat. Itu bacaan saya istilahnya. Alhamdulillah, saya, Ustadz Haris, Ustadz Majid, Ustadz Kerno, saya yakin beliau belajar agama puluhan tahun. Pondok pesantren, kemudian sekolah di Mesir, di Al-Azhar, kemudian ada yang sekolah di Makkatul Mukarramah. Jadi insya Allah lafaz bacaan sholat pasti sudah mengerti. Ketika membaca surah Al-Fatihah, pasti sudah paham maknanya. Tapi apa yang terjadi? Termasuk saya paham bacaan sholat Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi apa artinya. Ketika saya baca Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7, saya paham artinya. Maknanya saya mengerti. Ayat demi ayat, saya paham. Tapi ternyata khusyuan belum muncul ketika saya berusaha untuk, jadi bukan berarti ini salah, bukan. Ini wasilah. Salah satu wasilah untuk kita bisa mungkin mengkonsentrasikan diri ketika sholat adalah dengan cara kita mengerti bacaan-bacaan sholat. Itu salah satu wasilahnya. Tapi bukan berarti itu sudah menjamin bahwa ketika kita sudah paham bacaan-bacaan sholat, sudah pasti sholat kita akan khusyuk. Betul begitu kan? Ustadz Kerno pasti sudah paham bacaan-bacaan dalam sholat, ketika baca surat Al-Fatihah, ketika baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Tapi kenyataannya adalah terkadang, mungkin ini hanya terjadi pada diri saya berbaik sangka kepada teman-teman saya yang lain, bahwa mereka bisa insya Allah untuk khusyuk di dalam sholat. Kalau yang saya rasakan, itu betapa sulitnya untuk memunculkan kekhusyuan. Khusyuk itu artinya hadir hati dan pikiran kita bahwa kita saat itu sedang berkomunikasi, sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan yang terjadi adalah pikiran kita lang-lang buana ketika kita sedang sholat. Sampai kemudian kita lupa bilangan rakaatnya. Ini sudah rakaat keberapa, itu artinya apa? Apakah bisa diartikan itu khusyuk? Ketika kita bilangan rakaat saja kita sampai lupa, ini sudah rakaat keberapa? Artinya kita kehilangan khusyuk pada saat itu. Lantas bagaimana cara mendapatkan khusyuan di dalam sholat? Inilah caranya yang diajarkan oleh guru kita tadi. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendekatnya dengan cara bagaimana? Berbanyak zikir, berbanyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini baru saya terbuka. Berarti memang harus kita usahakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuan itu nanti akan Allah berikan. Karena khusyuk itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan marah kalau ada yang bilang, mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah. Bukan mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Khusyuk di dalam salat itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berhati-hatilah, kembali kepada yang tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Habib Jindan bin Novel tadi. Berhati-hatilah ketika hati kita agak enggan, agak malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika ada orang yang mengajak kita berzikir, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok hati kita masih agak enggan. Hati-hati. Kenapa? Saya khawatir itu bentuk ketidaksukaan Allah kepada kita. Malasnya kita hadir ke majlisul ilmi, ke majlisul zikir, itu bukan semata-mata karena hawa nafsu kita yang enggan, yang malas untuk melakukan itu. Yang saya khawatirkan adalah itu bentuk ketidaksukaan, ketidakcintaan Allah kepada kita. Kalau Allah sudah tidak cinta kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat kita? Makanya ayo kita motivasi diri kita sendiri dulu. Kita motivasi dulu diri kita. Ayo kita mendekat kepada Allah. Ayo kita mendekat kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berzikir. Dengan cara berzikir. Idealnya adalah ketika berzikir, hati dan pikiran kita itu menyatu. Idealnya. Tapi jangan patah hati ketika membaca Ya Latif sampai 16.641, banyak yang lidah kita menyebut, tapi hati kita sedang, atau pikiran kita sedang ada di mana-mana. Jangan patah hati. Kenapa? Paling tidak Allah sudah menunjukkan bentuk cintanya kepada kita.
Cintanya apa? Kita mau menyebut lafaz ya Latif. Artinya kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Latif, ya Latif. Karena Latif itu adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-A'zam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah mengenai masalah salat. Ada banyak sekali gitu ya. Dan sebenarnya tadi adalah mengenai masalah khusyuk. Kemudian yang disebutkan di hadis tadi adalah mengenai banyak hadis-hadis yang mengungkapkan atau menyampaikan tentang ketika sholat sempurnakanlah ruku, sempurnakanlah sujud. Karena apa? Karena ternyata sepertiga nilai sholat ada di dalam ruku, sepertiga nilai sholat ada di dalam sujud. Tapi kenyataan yang terjadi apa? Bukan hanya terjadi kepada mungkin masyarakat yang awam, tapi banyak juga mungkin kita temui di masjid-masjid yang ketika kumandangkan sholat, ketika mulai mengerjakan sholat, bacaannya fasih seperti yang tadi disampaikan. Kenapa fasih? Insya Allah saya berbaik sangka, mudah-mudahan bukan karena riya gitu ya, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji. Tapi kesalahan yang banyak terjadi adalah bacaannya fasih, tapi ketika ruku karena kritik, ketika sujud karena kritik, seperti ayam yang makan makanan. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa at-tasbih atam sab'ut tasbihat wa ausatuhu khamsan wa adnahu thalathan. Kalau kita mau mengerjakan sujud, karena memang banyak hadis yang mengungkap tentang ini. Kesempurnaan sholat itu diantaranya dilihat adalah dari ruku dan sujudnya. Di samping kekhusyuan, ruku, sujud jangan diremehkan. Ya. Betapa banyak ketika kita mengerjakan sholat, si imamnya sendiri, sholat dengan baca sekepat kilat, bacaan tasbih. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan patokannya minimal 3 kali. Adna itu artinya paling rendah, paling sedikit. Paling sempurna adalah 7 tasbih. Kalau kita bacaan tasbih ada yang biasa kita baca ada 2 biasanya. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini agak cepat nih. Ada juga yang bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Agak sedikit panjang. Minimal itu dibaca 3 kali. Minimal 3 kali. Tapi apakah bisa terbaca 3 kali ketika Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah? Yang paling banyak terjadi adalah pada saat mengerjakan sholat tarawih. Ya. Karena mengejar entah apa yang dikejar saya juga nggak ngerti. Lebih baik kita kerjakan 8 rakaat saja, tapi kita kerjakan sujud dan rukuk secara sempurna. Jadi terutama buat kita yang mungkin orang menganggap kita, memandang kita sebagai seorang ustadz, teman-teman saya, sahabat saya, Ustadz Haris, Ustadz Majid, Ustadz Erno, kita perbaiki sholat kita. Dan cara apa? Kita perbaiki sujud kita. Kita perbaiki ruku kita. Karena nilainya sepertiga. Coba bayangkan, ruku sepertiga. Ketika kita lalai dalam ruku kita terlalu cepat. Bahkan kita tidak memberikan kesempatan makmum untuk membaca secara sempurna. Tanggung jawab kita sebagai imam. Tanggung jawab kita sebagai imam. Di sini dikatakan oleh Abu Lais As-Samarkandi, apabila ruku dan sujudnya tidak sempurna, yang Imam Ahmad bin Hanbal memberikan patokan minimal membacanya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa detik? Jangan sampai cuma 1 detik, 2 detik itu nggak cukup, ya. 10 detik subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil, mungkin kurang lebih 10 sampai 15 detik itu akan teranggap maknina sempurna. Bahkan bagi seorang imam, kenapa imam harus melebihkan 5 sampai 7 kali? Memberikan kan imam akan bergerak lebih dulu. Allahu akbar, ruku. Makmumnya baru kemudian ruku. Kasih kesempatan mereka minimal makmum itu membaca 3 kali subhanallah rabbana wa bihamdika Allah maghfirli. Paling bagus 7. Pertengahannya kita ambil khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara ada yang pertengahan.
Kita ambil yang 5 kali. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Mustahil Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah mengatakan sepertiga salat adalah di ruku dan di sujud, kecuali karena ruku dan sujud memiliki makna yang sangat penting sekali. Mustahil. Kalau mereka ruku dan sujud tidak memiliki kedudukan yang penting di mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan salat. Jadi bukan berarti saya menganggap bahwa perkara-perkara yang lain, bacaan-bacaan itu tidak penting. Penting untuk kesempurnaan, untuk lebih kesempurnaan sholat yang kita kerjakan, terutama bacaan suratul Fatihah. Ya, terutama bacaan suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah menjadi sangat penting? Karena suratul Fatihah adalah rukun. Paling tidak kita coba berusaha untuk menyempurnakan bacaan-bacaan pada bacaan-bacaan ayat ketika kita membaca suratul Fatihah, ya. Karena di dalam, saya pernah mendapatkan di dalam kitab Imam Syafi'i, walaupun banyak terjadi perbedaan pendapat, tapi ketika kita untuk berusaha untuk membacanya dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, pasti itu akan menjadi lebih baik pula, ya. Bahwa di antara yang Imam Syafi'i ajarkan adalah beliau memfokuskan pada saat membaca suratul Fatihah. Ketika membaca suratul Fatihah, bacalah dengan tartil, jangan keburu-buru baca Fatihah ketika kita sedang mengerjakan sholat tarawih. Yang sekali lagi saya katakan, ini banyak terjadi pada saat mengerjakan sholat tarawih, hingga akhirnya kita hanya berusaha mengejar yang sunnah tanpa ternyata di hadapan Allah tidak terima. Dikatakan di sini, maka sholat itu tidak akan Allah terima. Ya, bacaan-bacaan yang kita baca ketika membaca suratul Fatihah, ketika kita ruku dan bacaan rukunya, sujud dan bacaan sujudnya tidak kita sempurnakan, saya khawatir di sini Allah katakan, di sini Imam Abu Lais mengatakan, maka sholat itu tidak akan Allah terima. Bukan berarti sholatnya batal, bukan berarti sholatnya tidak syah. Syah belum tentu Allah terima, ya. Karena hal-hal perkara-perkara yang membatalkan sholat, diantaranya adalah yang kita paham, kita buang air kecil, keluar sesuatu, khuruj min ahadi sabilain, keluar sesuatu dari dua jalan, gitu ya. Dan nanti akan ada pembahasan tersendiri untuk masalah ini, ya. Tapi setidaknya perbaikilah bacaan suratul Fatihah kita. Dan ketika kita mau mengajarkan anak kita untuk mengerjakan sholat dengan lebih baik dan lebih sempurna, dengarkan dulu bacaan mereka ketika membaca suratul Fatihah. Karena kata Imam Syafi'i, jangan sampai ketika membaca suratul Fatihah ada huruf-huruf yang tertinggal. Maksudnya huruf-huruf yang tertinggal apa? Panjang pendeknya kita bablas. Bahkan ini mungkin terjadi pada diri kita ketika kita sholat sendiri. Coba aja, ketika kita sholat sunnah, itu akan berbeda dengan ketika kita menjadi imam sholat. Ketika jadi imam kita baca apa? Tartil satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, satu-satu kita baca. Tapi ketika kita lagi bacaan yang kita tidak jaharkan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, karena ada panjang dan pendeknya di situ. Sedangkan ini adalah ayat Al-Qur'an, dan ini dijadikan sebagai satu-satunya rukun di dalam sholat. Ayat atau surah yang jadikan sebagai satu-satunya rukun di dalam sholat adalah suratul Fatihah. Lagi-lagi saya katakan bahwa tidak mungkin Allah menjadikan suratul Fatihah sebagai satu-satunya surat yang menjadi rukun di dalam sholat, kecuali suratul Fatihah ini mengandung makna atau memiliki kedudukan yang penting. Perbaiki, jangan terburu-buru, bacalah dengan tartil. Adapun surah yang setelahnya silakan, bahkan tidak dibaca pun tidak menjadi masalah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bayangkan, Rasulullah menjadikan patokan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah syah sholatnya orang yang ketika sholat dia tidak membaca suratul Fatihah, kecuali ada perbedaan pendapat bagaimana mengenai makmum, bagaimana makmum ketika dia masbuk. Nah, ada pembolehan tapi dalam kondisi tertentu, ya. Nah, ini membahas masalah sholat aja udah luar biasa. Jadi saya cukupkan pembahasan mengenai sholat sampai di sini. Terus apa kaitannya antara sholat dengan larangan untuk minum minuman keras? Banyak kaitannya, ya. Di antaranya, coba bisa yang punya HP, kalau HP-nya biasa digunakan untuk buka berita-berita dan lain sebagainya, sesekali dibuka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wala taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau dekati salat atau jangan kamu mengerjakan salat wa antum sukara sedangkan kau sedang dalam keadaan mabuk. Saya akan menyampaikan beberapa hadis ya yang insya Allah akan membawa manfaat buat kita. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau katakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, kelak pada hari kiamat. Ini intinya saya minta ketika kita membaca hadis ini yang penting pertama kali adalah kita meyakinkan diri kita. Kita harus yakin dulu, meyakinkan diri kita bahwa ketika Rasulullah yang menyampaikan maka sudah pasti benar. Ketika termaktub dalam hadis, apalagi hadisnya sahih, sudah pasti itu adalah benar. Karena ada juga sebagian dari umat Islam yang menganggap bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran tentang keadaan surga, tentang keadaan neraka, ini ibaratnya seperti dongeng. Karena ada yang menyampaikan seperti itu. Ahwal surga yang demikian indahnya, itu mengatakan seperti dongeng. Keadaan neraka yang luar biasa azabnya, bahkan rantainya neraka seandainya putus satu dan jatuh ke bumi, itu akan tembus sampai ke bumi lapisan yang ketujuh. Karena saking panasnya kaki kita, bahkan hanya dengan uapnya saja itu sudah membuat otak kita mendidih. Itu seolah-olah menurut sebagian orang itu seperti dongeng. Padahal itu bukan dongeng. Rasulullah yang menyampaikan. Beliau melihat sendiri ketika Allah perlihatkan tentang keadaan surga dan tentang keadaan neraka. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kelak pada hari kiamat, orang yang meminum minuman keras, mukanya di akhirat nanti akan hitam. Matanya akan menonjol keluar, lidahnya menjulur sampai ke dada, di mana air liurnya mengalir. Sehingga setiap orang yang melihatnya merasa jijik karena busuk baunya. Janganlah kamu mengucapkan salam kepada orang yang minum minuman keras, janganlah kamu menjenguknya bila sakit, dan janganlah mensolatkannya bila ia mati. Ini adalah bentuk-bentuk azabnya. Kalau nggak percaya, nanti kan kita buktikan di akhirat. Mungkin belum sampai ke akhirat, di alam kubur sudah akan kita dapatkan. Buktinya apa? Buktinya Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Munafikun. Bilaulah akhartani ila ajalin qarib. Ketika disampaikan ayo sholat, ketika disampaikan ayo bersedekah, enggak mau. Akhirnya Allah gambarkan. Nah, makanya surahnya itu disebut dengan surah Al-Munafikun. Karena orang munafik itu di depan iya, di belakang enggak. Ya. Bilaulah akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan ajalku, aku mau hidup lagi sebentar aja. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk beramal soleh, melakukan sholat, melakukan zakat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk perkataannya orang-orang munafik. Ketika Allah mundurkan, Allah hidupkan kembali, maka dia akan pada kebiasaan yang lamanya lagi. Ini disebut Quran surahnya surah Al-Munafik. Kemudian di hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, nah ini juga saya tidak mau men-skip hadis ini karena menurut saya ini juga penting gitu ya untuk kita ketahui sebagai patokan. Bahwa Rasulullah mengatakan dari hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, "Askaro kathiruhu faqaliluhu haram." Apa-apa yang sedikitnya itu memabukkan, maka apa-apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun apa-apa yang banyaknya haram, maka sedikitnya pun akan menjadi haram. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan bahwa gimana kalau minuman keras itu diminumnya sedikit, dan bagi orang yang udah terbiasa minum minuman keras maka dia nggak akan mabuk. Kan katanya kalau memabukkan, kalau nggak mabuk gimana? Nah inilah hadisnya. Yang banyaknya haram, sedikitnya pun akan haram. Intinya bukan karena menjadi memabukkannya, efek sampingnya jadi bikin hilang akal. Intinya adalah Allah katakan karena kalau seandainya ada dalam hadis yang lain dikatakan bahwa kana dinu bil aqli lakana masul khufain fil asfal dunal a'la. Seandainya agama itu dengan akal selalu berusaha dimasukkan ke dalam akal, maka tidak akan mungkin Rasulullah atau Allah perintahkan masul khufain membasuh khuf, membasuh sepatu gitu ya.
pada saat bertoharah, bersuci, yang disuruh dibasuh pasti di bawahnya. Kenapa? Karena yang kena kotoran di bawah, tapi kok yang dibasuh di atasnya. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi jangan menimbulkan pertanyaan bahwa kalau saya minumnya sedikit kan nggak bikin mabuk, tapi boleh dong. Qaliluhu wa katsiruhu sawa. Banyak ataupun sedikitnya sama. Kenapa? Karena kata Rasulullah, askaro katsiruhu wa qaliluhu haram. Yang banyaknya membuat jadi mabuk, maka kecilnya pun, sedikitnya pun tidak akan menjadi haram hukumnya. Hari sudah lihat sama ini. Kalau sedikit lagi ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Karena pernah juga ada yang mengatakan, itu kan kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan adalah minuman keras. Bahkan temanya pun minuman keras. Artinya zat berupa cairan. Pada masa Rasulullah dulu, yang disebut dengan minuman keras adalah perasan anggur. Perasan anggur. Yang kalau diminum itu membuat mabuk orang. Kalau zaman sekarang kan timbul benda-benda, zat-zat yang lain yang tidak berupa cairan. Atau sabu-sabu, kemudian berupa bubuk, apa namanya? Ada juga yang menggunakan lem ibon gitu ya, yang sampai seperti itu. Terus bagaimana hukumnya? Nah, inilah pentingnya al-qiyas. Jadi para ulama mengkiaskan bahwa benda-benda tersebut dianggap memabukkan, sehingga akhirnya diambil kesimpulan hukum yang sama. Latul iskar, alasan benda-benda tersebut bisa membuat hilangnya akal kita. Dan yang kalau menurut saya di antara selain daripada azab-azab akhirat yang Allah sudah sebutkan di dalam banyak gitu, saya yakin kita semua pasti sudah paham bahwa minuman keras itu adalah haram. Minuman keras adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dampak-dampak negatifnya. Saya yakin kita semua sudah mengerti. Tapi ada satu dampak negatif yang mungkin kurang banyak diungkap karena menurut sebagian orang kurang penting. Apa? Bahwa minuman keras itu bisa mendorong seseorang kepada perbuatan zina. Kenapa minuman keras dianggap sebagai ra'sukul ismin, bagi induknya segala dosa? Karena ada riwayat hadisnya, saya nggak perlu bacakan riwayat hadisnya secara lengkap, bahwa ketika diajukan kepada seorang ahli ibadah, ada seorang perempuan yang ingin menggodanya, dibawa ke kamarnya, ditutup, dikunci kamarnya, dikasih pilihan, menggauli saya atau berzina dengan saya, minum minuman keras atau bunuh anak. Dipilihlah apa? Yang dianggapnya paling ringan, itu minum minuman keras. Ternyata setelah diminum, apa yang dilakukan? Dia berzina, kemudian hamil perempuannya, ketika anaknya lahir dibunuh, akhirnya seluruh perbuatan dosa dilakukan. Itu makanya disebut dengan sukul ismin al-khamru. Dan yang lebih parahnya dan yang mungkin kurang kita pahami, ini nanti masing-masing untuk menghisab diri sendiri, memperhatikan diri sendiri ya. Apakah pernah terjadi pada teman kita, keluarga kita itu ya, untuk menjadi perhatian. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa minuman keras itu bisa mengarahkan seseorang jatuh kepada perbuatan zina. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika orang dalam keadaan hilang akal, suami istri, suaminya pulang dari entah mana dalam keadaan mabuk, pulang ke rumah. Ketika orang mabuk, kalimat-kalimat yang dikeluarkan ada kalimat-kalimat yang kotor biasanya, yang tidak benar. Secara mungkin dia tidak sadar menyampaikannya. Dia kesal dengan istrinya, apa yang dia sampaikan? Saya ceraikan kamu. Padahal dia nggak dalam keadaan mabuk. Terjadi perceraian. Ketika sadar kemudian hari, apa yang terjadi? Layaknya suami istri mereka melakukan hubungan. Selama itu pula lah mereka dianggap melakukan perbuatan zina. Dampaknya luar biasa. Ya. Makanya saya mengambil tema yang paling pertama adalah mengenai masalah minuman keras, karena minuman keras ini dampak yang ditimbulkan luar biasa beratnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat terutama buat diri saya sendiri dan keluarga saya, dan juga mudah-mudahan
Allah ridho dari apa yang saya sampaikan, dijadikan apa yang saya sampaikan ini sebagai pahala jariah untuk diri saya dan keluarga saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ayat ataupun hadis yang kurang sempurna saya sampaikan. Seperti contohnya pada minggu yang lalu saya sempat bacakan ayat yang kurang sempurna, saya bacakan ayatnya. Nah, kemudian saya sudah perbaiki, saya kirimkan perbaikannya. Ayat yang saya sampaikan pada saat itu adalah ada di ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu. Saya katakan di ayat itu, saya sampaikan ya ayyuhallazina amanu lima taqulu. Yang benar adalah ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburamaktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, itu salah dari diri saya. Mungkin pada kesempatan kali ini juga ada ayat ataupun hadis yang kurang sempurna saya sampaikan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.